Halo Kak, Assalamualaikum. Nah, video kali ini saya akan membahas mengenai fasilitasi konseling Kespro dan juga konseling pranikah ya. Baik, kita akan coba bahas masing-masing dari kisi-kisi ini. Nah, kita lihat dulu pengertiannya. Pengertian dari Kespro atau kesehatan reproduksi menurut Undang-Undang Pasal 71 Nomor 36 Tahun 2009. Kespro itu apa? Kespro adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi, baik pada laki-laki maupun perempuan. Nah, sedangkan menurut Lumonga Namora 2013, Kespro merupakan keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi, peran, dan sistem reproduksi. Ruang lingkup kesehatan reproduksi dalam lingkup kehidupan ialah sebagai berikut. Pertama, kesehatan ibu dan bayi baru lahir, pencegahan dan penanggulangan infeksi saluran reproduksi termasuk PMS, HIV/AIDS, pencegahan dan penanggulangan komplikasi aborsi, kesehatan reproduksi remaja, pencegahan dan penanganan infertil, kanker pada usia lanjut, serta berbagai aspek kesehatan reproduksi lain misalnya kanker serviks, mutasi genital, fistula, dan lain-lain. Nah, apa sih yang dimaksud dengan konseling kesehatan reproduksi? Itu adalah merupakan suatu bentuk komunikasi dua arah yang dilakukan antara dua pihak. Pihak pertama adalah konselor yang membantu pihak kedua, yaitu klien dalam memecahkan masalah reproduksi yang dihadapinya. Sedangkan menurut Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, konseling kesehatan reproduksi itu merupakan proses pemberian bantuan kepada seorang individu atau sekelompok orang yang memiliki masalah kespro atau kesehatan reproduksi. Nah, untuk percakapannya itu disesuaikan dengan permasalahan, perkembangan fisik, dan mentalnya. Misalnya, masalah pacaran, perilaku seksual, penyakit menular seksual, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Untuk proses konseling itu sendiri ada beberapa proses ya Kak ya. Yang pertama adalah pembukaan. Pembukaan di mana adanya perkenalan antara konselor dan klien. Kemudian yang kedua, raport atau pendekatan kepada klien untuk mencairkan suasana sehingga klien merasa nyaman dan dalam mengemukakan masalahnya. Kemudian penggalian masalah. Itu meliputi latar belakang, situasi konflik, serta nilai-nilai yang dianut, kemudian pandangan terhadap konflik dan usaha pemecahan masalah yang sudah maupun yang sedang dipertimbangkan untuk dilakukan. Kemudian mendiskusikan alternatif. Ini merupakan solusi yang diusahakan, kemudian muncul dengan bantuan konselor, dengan memberikan informasi mengenai kesehatan reproduksi sesuai dengan kebutuhan klien. Setelah itu mengajak klien memilih alternatif solusi yang terbaik. Dan yang terakhir yaitu penutup, di mana merangkum hasil diskusi dengan klien, mengajak klien menentukan rencana selanjutnya dan memberikan dukungan bahwa klien tersebut mampu mengatasinya. Nah, prinsip dasar kesehatan reproduksi remaja itu seperti apa? Yang pertama, pemahaman bahwa mendapatkan informasi kesehatan Kespro itu adalah kebutuhan dan hak klien. Jadi semua konseling yang diberikan itu merupakan hak klien atau hak pasien ya Kak. Setelah itu informasi kesehatan Kespro yang diberikan itu lengkap, benar, jujur, serta bertanggung jawab. Kemudian mendampingi klien dalam pengambilan keputusan berdasarkan konsekuensi atas pilihan yang diambil. Kemudian kita berempati dan tidak menghakimi terhadap masalah atau klien yang sedang kita hadapi. Nah, ini bagaimana dengan tujuan konseling reproduksi remaja itu sendiri? Tujuannya yaitu meningkatkan kualitas remaja melalui upaya peningkatan pengetahuan, sikap, perilaku positif remaja tentang kesehatan reproduksi, serta pemenuhan hak-hak reproduksi baik bagi remaja secara terpadu dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Seperti itu ya. Nah, apa saja materi konseling kesehatan reproduksi remaja? Kemudian untuk materinya itu seperti pendidikan keterampilan hidup sehat, kemudian masalah ketahanan mental melalui keterampilan sosial, kemudian sistem fungsi dan proses reproduksi, perilaku seksual yang sehat dan aman,
perilaku seksual berisiko dan akibatnya, keluarga berencana, perilaku berisiko lain atau kondisi kesehatan lain yang berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi ya. Nah, untuk ruang lingkup sendiri itu dilihat dari perkembangan seksualitas dan resiko, termasuk pubertas, anatomi dan fisiologi organ reproduksi, dan kehamilan yang tidak diinginkan, serta penundaan usia kawin. Kemudian pencegahan infeksi menular seksual (IMS) seperti HIV dan AIDS. Kemudian pencegahan penyalahgunaan nafsa, narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Oke Kak, di sini saya akan membahas salah satu soal mengenai konseling kesehatan reproduksi remaja. Oke, kita simak soalnya. Anak B berusia 9 tahun, terjadi perubahan payudara membesar, badan lebih cepat membesar, menyatakan sudah haid pertama dan darah yang keluar itu banyak 1 minggu sebelum haid, merasa nyeri kepala, perut kembung, dan mual. Kira-kira apakah konseling yang tepat untuk mengurangi keluhan dari anak B tersebut? A. Pijat, B. Minum obat, C. Minum jamu, D. Minum air putih, atau E. Pemahaman diri. Nah, kira-kira apa jawabannya ya? Kita simak lanjutannya. Nah, kita ketahui ya Kak, kalau di kasus ini itu anak B itu mengalami pubertas dan menstruasi yang pertama. Apa sih itu pubertas? Pubertas adalah perkembangan fisiologis baik fisik maupun psikologis yang dialami oleh remaja antara usia 9 sampai 10 tahun. Nah, pada remaja yang mengalami pubertas ini diperlukan pemberian informasi mengenai kesehatan reproduksi remaja. Apa saja? Nah, dimulai dari pemahaman diri, personal hygiene, kemudian fungsi dan kerja organ reproduksi, serta pendewasaan usia kehamilan. Karena memang di sini kata kuncinya itu adalah anak mengalami gejala pubertas, jadi dia diberikan konseling mengenai pemahaman dirinya bahwa dia itu udah masuk tahap pubertas, pasti akan mengalami perubahan-perubahan pada dirinya seperti itu baik fisiknya maupun psikologisnya. Jadi di sini jawaban yang tepat itu adalah tentang pemahaman diri ya Kak ya. Kalau opsi-opsi lain itu seperti hanya solusi dari keluhan tersebut begitu. Oke, saya kira itu untuk soalnya. Nah, saya punya soal yang kedua ya Kak ya. Seorang remaja putri bersama orang tuanya datang ke bidan ingin berkonsultasi tentang masalah HIV dan AIDS. Informasi apa yang penting yang dapat diberikan bidan? A. Cara pengobatan HIV dan AIDS. B. Penanganan HIV di masyarakat. C. Kelompok-kelompok beresiko tinggi. D. Upaya rujukan dan intervensi kesehatan. Atau E. Upaya pencegahan terhadap HIV dan AIDS. Nah, di sini kan ibunya dan remaja dan ibunya itu datang ke bidan. Dia ingin berkonsultasi tentang masalah HIV dan AIDS, tetapi tidak disebutkan pasiennya atau remajanya itu positif atau tidak. Jadi kita singkirkan opsi-opsi yang menjudge atau menyatakan pasiennya itu positif, seperti cara pengobatan HIV/AIDS ini kita singkirkan ya, karena kita nggak tahu remajanya itu positif atau enggak. Kemudian penanganan HIV di masyarakat. Penanganan HIV di masyarakat ngapain? Sementara yang konsultasi itu remaja bersama orang tuanya. Kemudian kelompok-kelompok berisiko tinggi. Ini juga boleh sebenarnya, tetapi masih ambigu ya Kak ya. Mungkin dikasih tahu sih sama remajanya kalau kamu harus menghindari kelompok-kelompok seperti ini, seperti itu. Kemudian upaya rujukan dan intervensi kesehatan ini juga disingkirkan karena pasiennya nggak tahu positif atau negatif, tidak disebutkan di soal. Kemudian upaya pencegahan terhadap HIV dan AIDS. Nah, kalau ini bisa dimasukkan karena dalam rangka konsultasi sehingga bidannya itu memberikan konseling sebagai upaya pencegahan terhadap HIV/AIDS. Kemudian baru dia jelaskan tuh kelompok-kelompoknya beresiko itu seperti apa. Ya, jadi di sini jawaban yang benar itu adalah E, upaya pencegahan terhadap HIV dan AIDS. Nah, soal selanjutnya, seorang remaja putri mengalami masalah yang berkaitan dengan gizi, yaitu kelebihan berat badan. Apa tindakan yang harus dilakukan oleh bidan? A. Menganjurkan konsultasi ke ahli gizi.
B. Menentukan masalah gizi. C. Memberikan pengobatan terhadap obesitas. D. Memberikan konseling gizi tentang pola makan. Atau E. Memberikan jadwal diet. Baik, kita bahas opsinya masing-masing. Untuk menganjurkan konsultasi ke ahli gizi ini, saya kira boleh, tapi kayaknya itu terlalu jauh ya. Karena di sini kan yang diminta yang apa? Yang ada pada saat itu kan bidan. Harusnya bidan juga ngasih sesuatu apa, ngasih tahu apa begitu sebelum dia anjurkan konsultasi ke ahli gizi. Kemudian menentukan masalah gizi. Kita belum tahu masalah gizinya si remaja putri ini seperti apa sebelum diadakan atau diberikan pemeriksaan lebih lanjut seperti itu. Mungkin ada pemeriksaan apa ya, laboratoriumnya kah atau apakah seperti itu. Kita hanya bisa menentukan berat badannya karena ditimbang kan. Kemudian bisa juga menentukan IMT-nya. Seperti itu ya Kak. Kemudian memberikan pengobatan terhadap obesitas. Nah ini kan nggak tahu kalau misalnya pasiennya obesitas apa enggak. Dia cuma bilang kelebihan berat badan. Tapi kelebihan berat badannya itu nggak tahu seperti apa. Apakah overweight atau obesitas. Kemudian memberikan konseling gizi tentang pola makan. Nah ini boleh ya Kak ya. Karena kita sebagai bidan kan harus sebagai konselor juga memberikan eh, konseling gizi, pola makan, dikasih tahu, "Dek, ini mamnya apa, kemudian karbonnya sedikit aja," kayak gitu ya. Kemudian memberikan jadwal diet. Jadwal diet saya rasa di sini terlalu, apa ya, jangan sampai nanti ujung-ujungnya dietnya nanti bermasalah, seperti itu. Jadi kita harus tahu juga batasan mana sebagai seorang konselor untuk memberikan konseling kepada pasien itu. Jadi di sini yang tepat itu adalah D ya Kak, karena memberikan konseling gizi tentang pola makan. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya. Remaja adalah salah satu kelompok yang paling beresiko untuk mengalami kekurangan zat besi. Apa alasan yang paling tepat? A. Masa remaja merupakan saat terjadinya perubahan-perubahan cepat dalam proses pertumbuhan fisik. B. Masa remaja merupakan saat terjadinya perubahan-perubahan cepat dalam proses pertumbuhan fisik, kognitif, dan psikososial. C. Masa remaja merupakan saat terjadinya perubahan-perubahan cepat eh, pada proses psikososial. D. Masa remaja merupakan saat terjadinya perubahan-perubahan cepat dalam proses pertumbuhan kognitif. Atau E. Masa remaja merupakan saat terjadinya perubahan-perubahan cepat dalam proses pertumbuhan fisik atau kognitif saja. Oke, jadi di sini kan remajanya itu kekurangan zat besi. Zat besinya itu kan sangat berguna untuk kebutuhan si remaja tersebut. Sehingga remaja perempuan itu disarankan untuk mengkonsumsi 1 tablet zat besi selama menstruasi. Jadi jawabannya apakah? Jawabannya itu adalah yang B ya, di mana masa remaja itu merupakan saat terjadinya perubahan cepat dalam proses pertumbuhan fisik, kognitif, dan psikososial, sehingga beresiko mengalami kekurangan zat besi. Oke. Ya, nomor 5, seorang bidan telah bertugas di desa selama 5 tahun. Saat ini kelompok umur remaja di desa mencapai hampir 20% dari jumlah penduduk. Setiap tahun, bayi yang lahir itu mencapai 2% dari jumlah penduduk. Apa tindakan yang tepat berdasarkan kasus tersebut? A. Membentuk kelompok genre. B. Memberikan promosi kesehatan tentang pendewasaan usia perkawinan. C. Bekerja sama dengan kantor urusan agama untuk membatasi usia nikah. D. Menganjurkan kepada para orang tua untuk melarang anaknya menikah muda. Atau E. Memberikan penyuluhan kepada setiap remaja untuk melanjutkan sekolah. Nah, kira-kira jawaban apa ini Kak ya? Kemudian kita lihat terlebih dahulu. Kata kunci ini adalah remaja di desa mencapai hampir 20% dari jumlah penduduk. Bayi yang lahir itu mencapai 2% dari jumlah penduduk. Nah, berarti di soal ini bahwa tingkat remajanya itu cukup tinggi dan tingkat kelahiran bayinya itu juga cukup tinggi. Sehingga kita disuruh mikir nih,
gimana upaya yang dilakukan agar remaja tersebut tidak menikah dan juga hamil di usia dini, sehingga menyebabkan pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut itu bisa jadi tidak terkendali. Nah, dalam rangka merespon permasalahan remaja saat ini itu ada eh, program dari BKKBN, yaitu mengembangkan program generasi berencana atau genre, di mana program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan keluarga berencana bagi remaja melalui pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan, sehingga mereka mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan yang terencana. Setelah menikah dengan penuh perencanaan sesuai dengan siklus kesehatan reproduksinya ya Kak ya. Apa sih program Regenre ini? Program Genre ini adalah program yang mengedepankan pembentukan karakter bangsa di kalangan generasi muda. Ini juga merupakan wadah yang mengembangkan karakter bangsa karena mengajarkan remaja untuk menjauhi pernikahan dini, seks pranikah, dan nafsa, guna menjadi remaja tangguh dan dapat berkontribusi dalam pembangunan serta berguna bagi nusa dan bangsa. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah membentuk kelompok generasi berencana ya Kak ya, yaitu A. Nah, soal berikutnya, anak Jenny berusia 10 tahun, telah terjadi perubahan payudara membesar, badan lebih cepat membesar, menyatakan sudah haid pertama. 1 minggu sebelum haid merasa nyeri kepala. Nah, disebut apakah tanda seks primer yang dialami oleh anak Jenny? A. Telars, B. Pubars, C. Menars, D. Amenorrhea, atau E. Metorrhagie. Kita lihat ya Kak. Untuk telars ini sendiri artinya adalah payudara yang membesar. Kemudian pubars ini adalah muncul rambut pubis ya. Kemudian menars ini menstruasi pertama. Kemudian amenorrhea ini tidak haid selama kurang lebih 3 bulan. Dan metorrhagia ini adalah perdarahan di luar siklus haid. Jadi yang benar jawabannya itu adalah yang telars ya Kak, karena dia terjadi perubahan payudara yang membesar. Jawabannya adalah A. Oke, saya kira untuk soal-soal konseling kesehatan reproduksi remaja di sini cukup ya Kak. Kita lanjut ke konseling asuhan pranikah dan prakonsepsi di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum.